yang hangat-hangat tuku yang selalu jadi perbincangan di mana-mana, tetapi orang kadang lupa mengenai esensi sejarah, tata krama, dan bagaimana itu dimanfaatkan sebagai kekayaan, kearifan, bagian dari budaya kita. Nah, malam hari ini kita khusus akan berbincang mengenai mendem beradab. Ngono ya. Sangar jenenge mendem beradab. Lali aku. Pakai maskernya dulu, yang tidak berbicara, yang berbicara boleh lepas masker. Kita menjaga protokol, jaga jarak, sehingga ngobrol kita bisa berjalan dengan sehat, sejahtera, dan bahagia bagi semua. Nah, untuk mengawalinya kita akan disambut oleh Mas Didik Pro. Nah, di samping saya sudah ada Mas Didik Pro yang akan menyambut kehadiran kita semua dalam acara ini. Monggo, Mas. Terima kasih. Boleh dilepas. Buat para peserta Summit malam ini, di tayangan perdana kami dari Sigarda yang disupport oleh Girimataya. Lek Hose gini, Girimataya. Iku lek Hose. Iya. Girimataya. Hose sing asli tapi. Terima kasih, selamat datang semuanya. Nah, semoga malam ini kita bisa membahas santai dengan tajuk jagongan untuk mendem beradabnya, ya Pak De ya, mendem beradab ya. Semoga bisa ada informasi yang baik nanti dari narasumbernya, yaitu Om Bondan Rio. Udah narasumber talarek jagongan narasumber. Ya lek simposium utawa apa ngono. Seminar narasumber. Ini semua jagongane bebas, monggo sapa arepe komentar sekono ya. Saya kira itu sudah sambutan dari saya untuk malam ini. Monggo dimulai. Bagian vouchernya berarti jam berapa lagi, Mas? Manut moderatornya. Oke, terima kasih Mas Didik Pro yang sudah menyambut. Selamat datang buat kita semua. Susah payah menyambut sampai keringetan. Iya. Nyambut 2 menit keringetan sak jagung-jagung deh. Wis ta ayo kembali ke topik. Jadi kita akan lanjutkan seperti disampaikan tadi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini, dan semoga kita mendapatkan manfaat dan makna dan informasi yang berarti. Saya akan membuat aturan mainnya ginilah, karena ini jagongan, kita di sini bisa ngobrol langsung bersama-sama, kawan-kawan juga yang online bisa langsung raise hand kalau ingin bertanya atau menyampaikan informasi atau apa saja, interupsi atau apa bisa raise hand, atau kalau mau tanya diam-diam ya ketiklah di chat itu, chatnya diketik. Sampaikan lewat doa. Ya, kalau kalau cuma di batin itu enggak masuk sinyal itu. Jadi kalau cuma di batin nggak masuk sinyal. Jadi mohon maaf, harus disampaikan tertulis atau angkat tangan. Oke. Kita akan jagongan kira-kira ya sampai kita agak capek lah. Nanti kita berhenti bersama-sama gitu ya. Oke, siap. Ya. Ini Mbak Dery. Mbak Dery, mungkin ada informasi penting yang disampaikan mengawali proses perjumpaan kita malam hari ini. Monggo Mbak Dery. Ini enggak jadi ada nyanyi lagu Indonesia Raya bareng apa Bi? Make sampean feedback Mbak, kata Mbak. Iya, sama Bu Ika. Feedback sama Bu Ika.
Oh, lah Bu Ika mic-nya dimatiin aja. Bu Ika, ya Bu Ika sudah menyingkir. Ya, Bu Ika jauh-jauh. Gak sido nyanyi Indonesia Raya sih kita. Cik, tadi pagi karo Pak Wali wis nyanyi Indonesia Oh Raya. iya, gitu. sudah. Oke. Aku gagal fokus sama yang ada di meja itu loh, botolnya itu loh. Pengen ya? Pengen kan? Saya gimana? Apa lagi mau? Sengas toh? Mas Dino. Oh, Oke, kan? Mas Dino Sabusi. Terima kasih. Iya. Ini aku mengawali dengan apa jenenge ini beberapa pertanyaan di awal gitu loh. Jadi judulnya kok bombastis banget, bombastis mabuk yang beradab, medeni banget. Itu kontroversial lah. Mabuk itu sesuatu yang negatif, tapi kok dibarengi dengan kata-kata beradab, padahal beradab itu sing dalan, sing sopan, sing beretika. Lah itu pertanyaan maksudnya gimana kok mabuk kok ono aturan itu piye sih iku gitu loh. Nah itu monggo Mas Bondan silahkan dijawab itu pertanyaan sing pertama keluar pasti ngono. Mabuk kok beradab iku enggak ono mabuk yo mesti rusuh biasanya. Penjelasan judul ini. Penjelasan judul ya. Iya di awal gitu. Jadi saya kudu jawab ini yang bikin judul. Nah, kuy. Nah, cuman ini tadi yang bikin judul lagi pamit ke Polda Jatim. Masalahnya dia pengacara. Itu Mas Roni Alexandri. Itu pengacara ini mau dilalah Mas dulu aku apa jenenge harus tugas ke Polda Jatim. Nah, cuman kerpeannya gini Mbak, gini. Jadi menurut saya itu ya saya sepakat dengan istilah Mas Roni ya bahwa mabuk sing beradab iki sing model kaya opo karena mabuk selama ini stigmanya selalu Gak beradab, selalu negatif istilah gitu. Betul. Kan modelnya ngono iku. Lah, cuman ketoknya misalkan kita itu melihat catatan di sejarah kita, ya aku melihat dari catatan di serat-serat, kemudian ada beberapa di kakawin. Ketoknya kok seperti ada pembunuhan karakter terhadap urusan alkohol. Lah, itu kok medeni Karena gini, sing sakjane kita ngomong minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan, itu kelihatannya terjadi kayak degradasi makna atau penyelewengan praktek dalam urusan minum ini atau penggunaan minuman beralkohol. Nah akhirnya itu yang dimanfaatkan kayak malah seakan-akan efeknya karakternya minuman beralkohol itu dibunuh. Jadi sing sajane itu positif. Dulunya itu catatannya, kita ngomong catatan ya. Iya. Kita bakal nyangkut ke masalah urusan agama atau apa etik moral atau apa ya. Tapi kita ngomongnya adalah catatan sejarah ya. Pakai kucing begini Mbak. Jadi kucing. Harap sabar. Jadi contohnya gini, ada salah satu jurnal, aku lodok kelalen tulisannya siapa itu di jurnalnya, menyatakan bahwa minuman alkohol itu pertama kali diciptakan justru untuk obat saja nih, justru untuk obat. Terus kemudian digunakan juga untuk sifatnya itu transenden tebok melihat. Iya, transenden. Nah, sifat transenden. Jadi untuk berdoa, untuk trans seperti itu. Nah, juga untuk perayaan-perayaan tertentu. Nah, tapi repotnya dalam prakteknya malah rada ngawut prakteknya. Makanya di budaya Jawa itu sampai ada istilah, nah kapan hari itu di grup Mbak Maria ya, di grup Mbak Maria di Kadakebo itu kan di Kadakebo Jogja itu saya sempat baca bahwa
jenenge ada aturan minum pertama itu namanya Eko Patmosari, kedua itu Dwi Maratani, Tri Kawula Busana, minum keempat namanya Catur Wanara Rukem, meningkat minum kelima itu Ponco Suropangga, Sat Gunowo Weko, begitu seterusnya sampai yang ke-10 itu adalah Doso Yaksa Wangke, atau kadang-kadang dikatakan sebagai doso buto mati. Nah, dari sini sebenarnya kan ada tata aturan nih saja. Iya, betul. Ngawut carane minum itu sebenarnya ada aturan. Bahkan kalau misalkan di sastra baru, ini kan ngecek coba misalkan di Serat Subosito, kemudian di Serat Toto Coro, itu pun juga ada. Jadi misalkan sampai obatnya pun ada disebutkan. Jadi contoh kalau misalkan kalau yang lagi rodok gliyeng itu adalah orang-orang yang itu obatnya adalah jus buah opo nanti kita cek. Tapi kalau nanti itu orang Belanda gini, tapi kalau nanti itu orang orang biasa itu obatnya apa. Jadi tata caranya itu lengkap. Gak syukur asal pokok mabuk campuri wopoe dilebokne. Lah kadang-kadang yang praktek ngawurnya itu kan di sini. Iya. Jadi tata aturan caranya ini loh yang sebenarnya mungkin perlu kita semacam revival lagi ya. Jadi coba kita lihat sakjane sing salah ini bukan minumannya. Karena kan kadang-kadang ada yang gini ngomongnya. Minum itu adalah bukan minumnya. Mabuk itu adalah sumber segala masalah utama. Iya, kriminalitas kejahatan awalnya dari minuman alkohol. Oke. Dalam satu sisi aku sepakat. Oke, benar emang seperti itu. Tapi di sisi yang lain, banyak kejahatan atau kriminal itu juga nggak bersumber dari minuman kok. Nggak perlu harus mabuk. Istilahnya. Saya nggak mabuk, gelem aku ngantemi Mas Didi lah. Gelem tak antemi istilahnya. Kasarnya gitu. Iya. Tidak harus mabuk pun saja oleh. Tinggal niatannya piye gitu loh. Jadi makanya aku bilang mabuk itu akhirnya disamaratakan antara sing mabuk ngawut, mabuk itu mabuk transenden itu tadi, utawa mabuknya itu hanya untuk hiburan. Karena tercatat juga sampai dengan di zaman Kediri, bukan serat, di Kakawin Ramayana, itu pun dijelaskan dengan detail dan banyak sekali disebut. Dan nggak hanya bangsane buta loh sing minum. Bahkan pasukane Romo pada saat itu monyet-monyet itu ya, pada saat akan berangkat perang, akan kemana, merayakan kemenangan, itu pun juga dengan di serat yang lebih baru, di serat Damar Wulan pun itu diceritakan. Jadi pada saat Prabu Zoko musuh Damar Wulan, Prabu Menak Jinggo. Pada saat Prabu Menak Jinggo, anak buah ini jenenge ada yang namanya Ongkot Buto sama Angkat Buto, itu menang melawan layang Seto karo layang Gaden itu pun mereka juga merayakan dengan minum. Nah, kalau nggak salah, ya memang bukan urusan bukan keahlian saya masalah sastra Jawa kuno. Tapi nggak salah, di Sutasana pun disebutkan. Di Pararaton nggak salah ya ngono. Di negara Kertagama juga. Kertagama. Bener Pak ya. Jadi monggo kan kuno-kuno. Nah, ini malah jenengan sing luwih. Juga. Tapi urusannya memang sebenarnya urusan sing positif gitu loh. Iya, betul. Sing positif. Jadi masalah itu negatif, ketoknya bukan apa ya? Bukan terus minum itu mesti negatif, enggak. Bukan 90% dampak dari minumannya ya. Iya enggak, tapi ini perkara menungsani. Jadi nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lah. Jadi contohnya gini, sajane iki sing salah apane lho. Kok terjadi semacam pembunuhan karakter masalah minum ya atau minuman beralkohol ya. Sekarang penilaian ya. Modelnya gitu. Jadi kurang lebih itu Mbak sing akan kita dudukkan permasalahan ini.
Nah, iya, makanya itu kan Bukan di kita, awal itu kan. bukan kita akan ngomong bahwa mabuk ini apik, oh ya monggo, itu masing-masing lah istilahnya. Tapi Ini katanya menarik, kalau kita selipi dengan informasi tentang, karena fokus pembicaraan kita adalah mabuk yang beradab ya. Iya. Kita selipi dengan informasi sebenarnya bagaimana kawan-kawan yang membuat minuman itu. Kebetulan di sini ada yang datang. iya, Mas Dino. karuan. Iya. Dan kenapa kok beliaunya membuat? Nah itu, Nah, makanya itu ini perlu ditakoni. informasi yang menarik. Nah, dan Itu- juga menyelamatkan Mas Didik ben gak kemeringet luwih suwi meneh. Iya, oke. Aduh panas, Sam. Ya Iya. apa Sam? Monggo. Gantian sebentar. Ayo, Mas. Ganti Mas, monggo Mas. Yuk, kita jagongan dikit Mas. Jagongan sini, gantian. Informasinya biar kita lengkap menyeluruh. Ini Nah. karena ada praktisinya. Ada praktisi ini. Kita akan mendapat informasi apa alasannya, apa latar belakangnya, apa semangatnya yang mau dibawa dengan menghadirkan minuman yang syarat makna ini. Namanya apa? Kita tergabung dalam satu komunitas lokal yang namanya Sabusi, Sari Buah Fermentasi. Oke. Jadi di sana ada Iki beberapa. apa kok jadi Mas Anwar? Iya, Honor Batu? Iya. Oh. ya satu komunitas. Walah, Sabusi. ya. Gitu. Nggih, Mbok dijelaskan lebih lanjut bagaimana latar Salam kenal dulu, nggih, Bu. Mbak Teman-teman Deri yang ada dari di sana. Ambarawa. Dari Iya. Ambarawa, Mbak Deri. Ini baru pertama kali juga dalam satu wadah seperti ini, luar biasa. Terima kasih, suatu kebanggaan juga buat saya juga. Kita biasa di luar kok Mas emang Mas. Iya. Keliling dari mana? Ya, kita sebenarnya awalnya gimana ya? Awalnya itu dari suatu komunitas, kita membuat sebuah, istilahnya kalau di sini tuh kita pakai nama Sabusi, Sari Buah Fermentasi. Ya. Kalau orang luar kan biasanya minum wine, ya. Sebenarnya satu jenis lah ya. Wine sama Sabusi ini satu jenis, cuma kita lokalkan aja biar pemahaman orang lokal itu memahami, oh Sabusi. Kan kalau kita bicara tentang wine itu masih terlalu jauh gitu loh, pemahamannya masih terlalu jauh untuk menangkap wine. Oh, sigmanya seperti ini, awalnya seperti ini, jadi pendekatannya susah, sebenarnya sama. Jadi antara wine, cider, terus kalau di Amerika Applejack itu sama, kita pakai nama tapi Sabusi gitu, untuk menawarkan seperti itu. Ini Pak, latar belakang itu gimana ini? Ya, prosesnya gimana Ya, membuat prosesnya. itu? Apa ada inspirasi dari tradisi setempat, hasil buah dan apa yang ada sehingga menarik untuk membuat? Kenapa ada Sabusi ini sebenarnya gimana ya? Karena sebenarnya kan kalau di Indonesia atau di Nusantara ini tepatnya kan untuk tradisi minuman ini kan memang sudah akarnya gitu ya, sudah akarnya gitu, dan itu sudah dipakai oleh leluhur kita dari dulu, jadi apa kebiasaan, dan kemudian entah kenapa istilahnya apa ya, kayak sangat gitu ya, sangat terputus gitu loh. Di generasi berikutnya hal ini menjadi tabu, menjadi hal yang wah, ini kok hal seperti ini kayak sesuatu yang tidak berdijamah ya. Padahal dulu-dulu nenek moyang kita hal seperti ini adalah hal yang ya sudah menjadi kebiasaan ya sebenarnya. Nah mulai dari situ kita sama teman-teman di sini ingin lagi mengakarkan tentang tradisi leluhur tadi. Oke. Karena apa? Karena kalau kita di untuk masalah wine atau food wine, terkenal kan Perancis, Italia, Amerika, kemudian Australia, Selandia Baru. Mereka menggunakan wine-wine ini dari proses buah-buah anggur, terus ada lagi itu pakai apel, jadinya Applejack, kemudian ada lemon, kalau lemon itu bisa jadinya contru, absinthe, seperti itu kan. Sering kontrol. Prosesnya. Oh, prosesnya. Ya, prosesnya seperti itu. Mereka menggunakan buah-buah murni yang fermentasi di daerah tradisional,
dan mereka orang-orang menganggap bahwa klaim seperti itu hanya mereka itu gitu. Jadi UN terkenal di sana. Mereka menganggap bahwa hanya kami yang mampu gitu. Padahal tradisi seperti itu di Nusantara ada gitu. Dan Ini masalahnya menurut saya. Jadi ini kan persoalan ragiisasi. Implementasi itu kan bagaimana memanfaatkan ragi untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain yang lebih enak. Tempe itu kebanggaan nasional. Iya. Pasti, ya kan? Ini kan kita terjebak dengan istilah modern. Karena hasil yang ini alkohol maka jadi persoalan. Sementara ada hasil yang lain yang jadi kebanggaan loh. Padahal itu bahan kita sendiri, itu diolah dengan kearifan kita sendiri. Oke, monggo, gimana itu? Itu. Ya, memang Mas ya. Kelihatannya kita itu gagap dari merespon sebuah fenomena gitu. Jadi contoh di beberapa negara itu memang bukan minumannya yang dilarang atau hasil fermentasi yang dilarang, tapi aturan how to use-nya itu yang ditegakkan. Nah, ini pun sebenarnya yang kita lakukan di masa yang lalu, kalau itu dalam saat ya. Jadi walaupun di di beberapa tuntunan hukum di Hindu itu pun juga menyatakan mengenai jangan minum pada saat itu, walaupun di sana ada itu menjadi spiritus, tapi di satu sisi juga mempunyai batasan-batasan tertentu saat penggunaan dan siapa yang boleh. Ada satu itu bahwa menyebutkan salah seorang wanita itu tidak boleh meminum. Jadi ada batasan tertentu. Termasuk juga di Serat Tata Coro. Di Serat Tata Coro itu tulisannya Mbah Patmo Susastro. Jadi uniknya gini, Mbah Patmo Susastro iki kok Mbah dhewe ae. Patmo Susastro itu banyak sekali menulis mengenai minuman-minuman fermentasi. Termasuk tata aturan, termasuk juga bagaimana cara meminumnya, termasuk obat-obatnya, lek gliyeng iki opo. Katanya dia sangat fokus studinya untuk urusan pergliyengan Bapak. Jadi di Serat itu dia mengatakan bahwa tradisi minum atau disebut sebagai paitan. Tradisi paitan itu biasanya dilakukan sebelum makan. Dan ditulis jelas bahwa tradisi ini mencontoh tradisi Walando, disebutkan seperti itu. Nah, kemudian walian di kalau Walando sebelum makan dia akan meminum paitan 2 bisa 3 tapi maksimal. Kemudian makan, tapi setelah makan sudah nggak minum lagi. Jadi beliau menulis seperti itu. Nah, dan beliau juga mengomentari di satu sisi bahwa akuannya teko. Datang sih Mbak, benar. Jadi dan dia juga mengomentari bahwa repot nih wong Jawa itu meniru hal itu, tapi 12 menit itu kekakean. Jadi sampai istilahnya setelah makan, apa yang sudah dimakan itu balik lagi. Nah, dia juga komentari seperti itu. Makanya beliaunya menulis di Serat Tata Coro adalah cara nih itu adalah dan setelah itu makan dan minum lagi. Nah, repotnya kan ini yang nggak pernah kita bahas dan nggak pernah kita laksanakan. Tata aturan yang seperti ini. Iya, tata aturan ini kan terus bicara soal akademik. Produk akademik. Mas Joko atau Coke? Oh iya, benar. Mas Joko sudah masuk anak akademik di tengah sini aja.
ngurusi aqua. Nah, mabuk banyu mineral. Mbak, aku tertarik gini. Untuk omongan masalah tadi di zaman Mbak tadi yang sempat disebutkan Mas Sabusi. Sabusi ya. Masa tadi Bajune Sabusi. Aku yo Sabusi bisa. Sabusi ya gitu. Di Bodan. Produknya teman. Iki endorse Mbak. ini loro moto tulisan ini. Ini Toromoto. Iki klambine ring-ring kabeh. Yo, mobil perkudanan nih ono iki. Tertariknya malah tadi sing kita sebut di apa namanya? Di sastra baru kan memang ada tata aturan itu. Nah, sing dek lama itu opo yo ono. Karena kita nggak salah dia merasa sempat cerita sing sempat masalah minuman alkohol itu. Sinyalku agak bermasalah iki sih, putus-putus. Prasasti Pangemulan kayaknya. Oh, Panggumulan. Ya. Ada banyak prasasti kok yang memuat tentang taji. Nek sing untuk upacara sima itu taji. Jadi ada makanannya. Nah, itu kan juga berarti misalkan itu disebutkan kudune tata carane ono dong. Nah, ini yang ya perlu dikaji. Karena masih belum ada yang membuat atau menulis tentang tata cara minum yang beralkohol di masa Jawa kuno lah. Di beberapa prasasti, banyak prasasti juga menyebutkan seperti banyak beralkohol mungkin ya seperti tuak, ada seperti apa istilahnya itu baceman tape gitu. Itu ada di beberapa prasasti sampai kemarin kalau nggak salah yang di Sangguran. Sing minuman kayak ini disebutkan nggak? Ya fermentasi. Yang fermentasi itu ada. Nah di Sangguran kemarin itu ada penyebutan Sangguran dulu Pak, kemarin sih. Oh iya yang dulu kemarin Sangguran ini 9 berapa lah. Kemarin replikanya. Nah, itu juga disebutkan sajian-sajian yang dihidangkan, salah satunya ada minuman beralkohol gitu. Seperti tuak dan lain-lain. Jadi kalau tata cara minum zaman kuno pastinya ada, cuma kan ini butuh sumber waktu lah istilahnya untuk mendukung data. Yang tertua sih tertulis dari prasasti Taji yo 823 yo. Gitu. Pak Der, jenengan mau kan ya, menika Mbah Manu langsung greges awakku komentar karo Mbah Manu. Karena sing jawab jenengan mau komentari. Kembali. Eyang iki. Dalu, Mas. Wah. Moga Pak Dari. Ya. Oke, terus ini agak berkembang sedikit, ada satu lagi pertanyaan. Ketika kemarin sempat saya rasan-rasan juga tentang efek dari mabuk itu tadi. Pertanyaan dari seseorang ke saya gini, Mbak, Kertanegara itu diserang lagi mabuk ya Mbak. Lah kalau kayak gitu namanya itu termasuk mabuk beradab apa enggak itu? Sik. Saya kalau itu enggak bisa menyimpulkan begitu karena itu masih kontroversial tentang mabuknya Kertanegara karena di beberapa orang yang masih awam aliran Bhairawa itu kan memperbolehkan mabuk itu tadi sebagai salah satu ritualnya gitu. Di sahih gitu loh.
untuk masalah Kertanegara itu loh Mas Bondan, monggo. Aku ini kudu wong sejarah dan bukan wong tantra ya, Mbak. Nah, ayo sapa sing meh jawab. Ini yang sebatas aku tahu ya. Kita mesti akan dulu deh antara minumannya, proses minumnya dan mendemnya atau mabuknya. Mabuk ini lah efek akhirnya, istilah gitu. Iya betul. Walaupun ini juga masih debatable gitu, atau bukan masalah debatable, tapi ini masih gini. Mabuk itu tujuannya nyapo. Ini juga perlu kita bahas saja. Jadi seperti yang tadi sempat kita omongin, ono wong sing memang mabuk, kuwi ndak duwe tatanan. Pokok sing penting gliyeng, bahkan kadang-kadang apa jenenge ya wis ombenan kuwi dicampur, betul. Ya, autan. Oh ya, nah ini. Ngono ya, ono dicampuri obat serangga. Macam-macam. Kayak sesar guyu, masuk pengalaman sesar. Jadi ada yang memang itu syarat syukur mabuk kok penting gliyeng. Dan ada juga yang mabuknya itu adalah proses dia itu memasuki trans tadi itu. Tapi ono juga sing mabuknya itu memang untuk sekedar penghormatan, pakurmatan. Ada juga. Jadi gini, contoh Mbak ya. Ini praktek Mas ya istilahnya. Di Jogja itu baik itu di Pakualaman ataupun itu di Keraton Ngayogyakarta sendiri, itu bahkan ada tari. Ada 2 tari. Yang satunya itu insya Allah kalau saya nggak salah adalah Sekar Maduro di Jogjanya. Dan di Pakualamannya itu adalah Beksan Inum. Nah, jadi itu memang dalam jogetnya itu memang gowo gelas, gowo gendul. Jadi digambarkan banget. Digambarkan banget. Jadi ceritanya Sekar Maduro itu malah teksnya itu ada bahasa Bagongannya, ada bahasa Melayunya, ada beberapa bahasa lain. Jadi menggambarkan nggak salah itu rangkaian Beksan Trunojoyo kalau nggak salah, ingat saya. Jadi kemenangan melawan Trunojoyo kemudian digambarkan dengan lagi bersenang-senang. Jadi ada yang tujuannya itu juga sebagai selebrasi. Jadi misalkan kita ngomong Kertanegara iku mabuk, saya kok rada ragu-ragu karena kita mesti petani sih mabuke nyapo. Nah ini pasti ada sebab tuh. Yo gak mungkin dong level raja mabuk tanpa alasan. Hanya sekedar mabuk gitu. Yang perapatan baru nyekel gendul ngene bareng turu ngeloni lampu merah, ndak mungkin kan. Terus ngeloni apa? Bangjo ngene ki ora mungkin. Pasti ada alasan-alasan sing luwih luwih bobot. Luwih bobot. Apakah itu bagian dari praktek tantranya atau itu memang sedang berritual atau memang sekedar ya iki sapa ngerti ya. Ayo wis lah anjen wis wayahe kalah. Yuk tos terakhir. Kehormatan. Angkat bread. Ya siapa tahu. Jadi mohon maaf saya bukan orang sejarah jadi nggak bisa terlalu banyak komentari. Tapi ada bukti yang mengatakan demikian. Maksud buktinya Kertanegara mabuk itu kenapa gitu? Ya karena repotnya gini, di para raton memang disebutkan, cuman jujuk Kertanegara mabuk, istilah gitu. Tapi nyapo nih, apakah itu benar-benar sedang berritual atau apa? Ya, tapi saya berpikir sederhana. Mau sore ratu mabuke makangan, mabuk enteng-entengan. Ya itu kan berkaitan dengan proses degradasi makna tadi yang saya sebutkan. Jadi pokok ono sing elek-elek itu dihubung-hubungno karo kemabukan. Iya, betul. Ya, dan itu nampaknya sudah terjadi sejak zaman Kertanegara dulu. Ketoknya gitu. Ya, jadi ada sesuatu yang iki kok mesti nggarai ngamuk tapi ngamuke kalahan nek digawe mabuk. Gitu kan? Ya. Jadi seolah-olah ada kisah yang tapi kita perlu teliti mengenai penemuan indah dan pemanfaatan. Ini kan klasik ini. Ya. Kan dialog peradaban yang paling klasik itu mengenai penemuan dan pemanfaatan. Manusia ini kreatif menemukan apa saja.
tetapi juga kreatif memanfaatkannya. Ini cilakanya kan. Iya. Iya kan? Kreatif bisa menemukan HP, bisa menemukan teknologi Iya. internet dan sebagainya, tapi kan toh tergantung pemanfaatannya. Orang bisa memanfaatkan untuk yang berguna, tetapi yang berguna dan bermakna, tetapi juga banyak yang memanfaatkan untuk kejahatan. Ya. Kok enggak dilarang internet? Makanya tadi saya kan sempat ngomong bahwa apa? Ketoke terjadi pembunuhan karakter terhadap minuman beralkohol itu. Jadi sing dalah disalahne minuman beralkohol. Iya. Padahal sing asli sing kudune disalahne atau dijejekne itu kan ya manusianya harus ada aturan Perilakunya, ya. perilaku. Jadi sampai kalau misalkan jenengan buka centini, itu bolak-balik ngomong masalah minuman, ngomong masalah bagaimana si Kidang, siapa itu, ada salah satu karakter itu, ya, tokoh di situ, itu bagaimana dia menyambut tamu dengan minuman. Bahkan di Serat Maduboso juga seperti itu. Banyak sekali, tapi yang selalu disertai dengan aturan yang ini loh ya, aturan yang ini. Yang menarik misalkan gini Mbak, ini ada, ya karena saya orang wayang wong ya, saya adalah seniman wayang wong. Nah, waktu itu lakone aku rada lali, apakah Setyo Bomo, alap-alapan Kresna, Narayana Jumeneng Ratu. Jadi di situ digambarkan sing jenenge Setyaki, yang namanya Setyaki itu ditantang minum sama si Baladewa. Jadi untuk mengalihkan perhatian ben mbak iki pacaran karo Kresna, istilah gitu. Nah, kemudian di situ disebutkan seperti yang ada di Serat Tata Cara juga disebutkan bahwa Baladewa bertanya kepada Setyaki, "Oke, Setyaki, ngombe sepisan arane opo? Karepe piye?" Dan itu jelentreh banget. Jadi seakan-akan ngombe sepisan arane adalah Eko Patmosari. Eko itu adalah satu, Patmo itu bunga yang sedang mekar, Patmosari. Jadi rasa kegembiraannya itu seperti bunga yang lagi medem, istilah gitu. Kemudian yang kedua, Dwi Maratani, rasanya itu wis rata anget saawah. Nah, makanya sampai ada itu aturan tak tertulis di Tayub. Kalau di Jawa Timur kan banyak sekali Tayub. Di Tayub itu, kalau jenengan tamu, itu tidak boleh minum lebih dari 3 sloki. Karena kalau sudah 3, itu kan Tri Kawula Busana. Kalau sudah nanti minum keempat, mesti nyocot ini nggak karu-karuan. Ngomyang, iya. Mulai ngomyang. Mulai ngerasani kancane jelas. Alkoholis sing ngomong wiwisan. Kalau sudah keempat, ini biasanya disuruh pulang atau diantar pulang. Kalau sudah kelima, iki yang mau marahi perkara. Karena 5 itu istilahnya di Serat Tata Cara pun disebutkan itu 5 itu adalah 5 suro panggah. Suro itu wani, panggah itu pokok wani tok, disebut gitu. Iki sing marahi gelut. Jadi penamaan ini kelihatannya nggak cuma sekedar penamaan filsafati gitu ya, tapi memang benar-benar ada maksud tujuannya. Dan biasanya kalau sudah minum ketiga, orang yang minum keempat ini biasanya minum sampai keempat ini disediakan duduh gule. Nah, ini anyar kan? Jenengan wong Malang asli, wong Jawa Timur. Duduh gule, Mbak, justru. Obatnya duduh gule. Nah, jenengan nanti Iya. jadi duduhnya gule. Kalau sudah minum keempat, itu mesti memang sudah disediakan. Jadi banyak mangkok-mangkok itu gak enak dagingnya, gak enak apa-apa, mau duduh. Wah, itu tok. Dan wis keempat, Sam, monggo wean. Duduh gule. Oh bedak, wah iki bagane baru wis lele-lele awake anget warek. Jadi ngono, waras. Sakal. Jadi praktek-praktek itu sebenarnya ada dan banyak juga yang masih masih dilaksanakan. Jadi mabuk monggo karena itu adalah efek. Tapi sing beradab, nah ini dia. Ada tata caranya. Tata caranya. Benar, mau aturan, ojo ngisro dan tahu diri juga. Ya. Lek mertamu ngombene ya maksimal 3 sloki. Kok mabuk kok nganti 4, iki wis ngomyang biasane. Wis duitku wis nagih hutang kabeh ditagih ngono kae akhire wisan. Jadi
itu praktek yang sebenarnya tertulis di susastra dan banyak sekali aturannya di situ. Tapi kadang-kadang kita ini terima mensimplifikasi saiki. Kok yang penting mabuk iki mumet, yang penting ngono. Yang penting mumet, yang penting ngono tok. Yang penting gliyeng campur obat serangga barang pokoknya oke. Ya itu kan. Saya misalkan gini. Ya dicek aja faktanya. Apa jenenge orang-orang yang meninggal karena mabuk atau apa itu mesti mabuk itu mabuk nggak beradab kabeh. Ya. Terus campuran macam-macam terus lebih dari berapa Ya slot. ojo curhat. Ya pengalaman. Oh pengalaman. malah dia kene curhat cewek kowe. Ya, ini objek dan peradaban. Ya. Peradaban selalu berkaitan dengan objek. Kebetulan objek kita malam hari ini kan mabuk ya. Tapi kita makanya ini menariknya karena dikaitkan dengan peradaban, mabuk yang beradab. Masalah peradaban ini kan masalah yang menungso. Ya. Objeknya iso gonta-ganti. Dari zaman dulu sampai sekarang ini objek kehidupan manusia itu gonta-ganti. Pertanyaan nih, manungso ini ganti ora? Nah itu manusia ini berubah atau tidak peradabannya. Nah kalau sejak zaman dulu misalnya contoh kasus kita ini sekarang mabuk. Sejak zaman dulu itu sampai dibuat aturannya oleh orang Jawa ini dari 1 sampai 10 itu sampai dibuat makna-makna aturannya. Apakah itu mampu merubah manusianya? Nah, itu kan pertanyaan besarnya, ya kan? Yang menjadi beradab kan manusianya. Alkoholik kan ya tetap alkohol. Minuman fragmentasinya ya tetap, tinggal kreativitas kita aja apa yang di jenenge sing berubah, tekniknya sing berkembang, teknik berkembang, nama berubah, manungsane. Ini loh. Nah, ini pertanyaan kita malam hari ini. Mabuke oke lah, nanti bisa dibahas mengenai tata cara dan apa dan bahan sudah kita bahas tadi. Tapi apakah dengan objek manusianya menjadi semakin berat? Atau tetap saja seperti dulu, suwibo nyalahke, lalu peradabannya sendiri, manusianya sendiri tidak mau berubah, tidak mau belajar. Nah, tadi sudah dicontohkan, kita ini sudah diajari oleh sejarah. Nenek moyang kita itu sampai membuat peraturan nek satu sloki jenenge ngene. Itu tujuannya apa? Sederhana kan, mengadabkan manusianya, bukan minumannya, manusianya yang di manusianya yang memang tidak beradab akhirnya. Nah, itu. Ya itu berarti kesimpulannya itu beradab atau tidak beradabnya ki menungsone. Ini berarti judulnya perlu diganti. Perilaku manusianya. Iya. Nah, apapun objeknya bisa kita bahas seperti ini. Pertanyaannya akan kembali kepada manusianya. Nanti mungkin kita mau bahas objek-objek apapun lah, barang-barang tradisi, barang-barang budaya, barang-barang apapun. Tetapi apakah dengan semua pembahasan terhadap objek itu membangun peradaban pada manusianya atau tidak? Nah, malam hari ini kita kan mencoba menemukan, ternyata ini loh masalahnya. Ya, aku malah kelingan gini. Pada sebuah semacam tabloid Mas di tahun 28 atau 2 aku agak lupa tahunnya persisnya. Saya nggak salah itu judulnya tabloid Kejawen. Jadi di sana itu judulnya adalah Mendem Candu. Ada sebuah artikel judulnya Mendem Candu. Dan di situ disebutkan oleh penulisnya bahwa dia nyebutkan mendem candu, mendem gini. Tapi semacam ada twistednya. Jadi dia bilang bahwa lek mendem si model kayak ngunung-ngunung itu sakjane gampang panulae, gampang obate, dan penawarnya pun bisa dilakukan. Ada satu mendem lagi yang itu susah dan hampir nggak bisa diobati. Dan dia memberikan contoh. Jadi sorry kalau saya salah ya, karena saya lupa ingat. Di situ ada dia nyebutkan mendem panguasan. Jadi mendem yang sifatnya itu adalah yang timbul dari nafsu serakahnya manusia. Jadi benar, dia malah yang di highlight
di terakhir kalimat-kalimatnya bahwa justru lek mendem sing model ngono-ngono iku itu jono tambane. Jadi seakan-akan kayak yen watuk iki apa jenenge enek Tak watuk ana tambane, watak sing gak ana tambane. Nah, ini dia. Jadi di zaman itu pun, jadi sekitar berapa tahun ya? 100 tahun yang lalu, orang sudah membicarakan mengenai karakter menungsane iki sakjane sing tewur. Kok tewur. Mungkin teman-teman sing di Ambarawa, Semarang, Solo, Jogja, tewur gak pati parah. Tewure basa Malangan ruwet istilahnya. Ruwet dibalik ya. Jadi sing ruwet iki malah justru menungsane. Bukan alatnya atau apane. Enggak masalah. Toh seperti yang tadi jenengan sampaikan ya, di prasasti apa mau Mbak? Taji, kemudian Taji. apa mau? Makurana. Sanggura, Pakumulan, dan beberapa taji yang lain. Bahkan sing jenenge minuman yang diindikasi sebagai minuman keras seperti tua, ada yang bahannya kalau nggak salah ingat dari kelapa muda, airnya kelapa muda. Itu digunakan sebagai salah satu bahan atau peralatan untuk menusuk sinar, tidak salah ya. Salah. Menusuk sinar. Jadi posisinya itu ada di posisi mulia istilahnya. Sama seperti beberapa teman Hindu itu beliau juga menyediakan seseloki semacam arak Bali ya. Itu setiap hari di apa itu istilahnya? Sanggah apa itu? Ya Padmasana lah. Ya Padmasana lah, semacam Padmasana. Taruh di Padmasana, kemudian seperti Mas Wanto itu juga mengatakan iki digawe leluhurku Mas. Karena engko lek rawuh sak wayah-wayah, jadi misalkan apa ini adalah pasedahan untuk beliau-beliau. Ya. Jadi posisi mulia. Enggak posisi seamatir atau posisi senaif apa yang dimaknai oleh beberapa orang sekarang bahwa yang dibahas ini malah justru mabuke. Tapi posisi ininya kehilangan makna. Modelnya gitu. Jadi ini kan refleksi bahwa ya bagiku Mas ya. Mabuk monggo sih. Ya. Tapi sing beradab, sing mawa tata, ana carane, ana panggonane. Dan itu mulai dari di Rig Weda pun itu sebenarnya juga ditulis mengenai aturan-aturan di Rig Weda. Ya. Itu seperang 1000 tahun itu pun sudah mulai ditulis tata carane ngene. Tapi yo karena kita ngawut ini ae istilahnya. Beberapa dari kita lah, bukan kita ya. Beberapa dari kita itu ngawut. Iki sing marai kusut dunia persilatan. Akhirnya minuman kerasnya yang disalahkan. Sing disalahne. Akhirnya gitu. Iki refleksiku loh Mas ya, istilah ya. Ini kita jagongan ya. Jagongan monggo iki iso siapapun. Nah ini ada yang ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari Mbak Lisa Sastra Jendra. Pertanyaan menarik, apakah manusianya berubah sementara tata ajaran sebenarnya sudah ada sejak dulu? Sebenarnya origin manusianya yang berubah mungkin ya. Nah, gitu. Lanjutan dari tadi pembahasan tadi. Ya. Setuju ya kira-kira misalkan. Iya, jadi berarti yang lain manusianya. Jadi bagaimana manusia memaknai dan menggunakan sebuah alat dalam budaya dia itu dengan salah. Padha karo lading Inggris Brambang bener. Tapi nek misalkan digawe mbacok gulune Joko ya kuwi yo eneng bener tapi ojo gitu loh. Eman. Sane Joko. Eman ladinge. Ya mbak larang ya mbak lading ta iki. Kok disita repot iso Inggris Brambang. Susah. Monggo dilanjut. Ya, ini ada lagi yang dari Romo Manu ini tambahan ini. Tentang Kertanegara ini siap. Kertanegara ketika itu sedang melaksanakan upacara ritual Bhairawa Tantra aliran Kapalika. Minum yang dikatakan mabuk sebenarnya ia sedang mencapai moksa. Nah, transendental tadi itu ya. Maka waktu dipenggal kepalanya ia sudah benar-benar mencapai kesempurnaan moksanya. Kertanegara menjadi yatnya, sedangkan Jayakatwang sebagai Yajamana. Bener. Pararaton ini ya. Aku jadi kelingan gini Mbak. Di satu
jurnal, aduh aku ini lalian coba sing nulis jurnal, tapi nanti bisa di search bahwa salah satu alasan kenapa kok Kertanegara itu disematkan sebagai Cina, itu adalah karena dia sudah menguasai nggak hanya jagate atau keraton yang sifatnya fisik, Ya. tapi juga keraton atau jagat yang sifatnya itu transenden. Wah, bahasaku kok malah malah elok tenan yo, kata-kata transenden benar ya. Ya, katanya Pak Sudi ini Kertanegara itu subuti, jadi aliran budaya yang subuti. Oh, subuti. Oh, itu Pak ya, Sudi. ini. Dokter Sudi. Ini Dokter Sudi, aliran Kertanegara itu subuti, jari negara Kertagama atau Jawarana. Itu tadi. Ya, monggo saja nih. Ya boleh dipersilakan open mic kayak misalkan tadi. Oh iya, Prof Manu. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, ya. Apa dulu? Siapa dulu yang mau bicara, ada silakan yang buka. bisa dibuka, mau lambe-lambe tangan dulu, nanti dibukakan sama moderator. Waduh, mencalon-calon apa itu? Jagongan tenan ben gayeng. Itu yang di meja itu loh, buat anget-anget kalau udara dingin. Ya, betul. Ini cerutu Temanggung. Apa do jaluk? Halo. Iya. Semua. Nah, halo, Dok. Iya ini. Mumpung prei. Oke, monggo Dok. Puru saiki Mbah Dok waduh, sukses iki sepeda bendino. Pedaan terus. Semua ini terkait dengan zat otak, mengatur otak. Kalau menurut saya sih. Jadi tanda kutip ya, narkoba lah sebut aja. Ada yang depresan, ada yang aktifan. Kalau yang depresan ya golongan yang tanda kutip tadi mabuk ya. Yang aktifan ya kayak golongannya sabu, amfetamin. Oh. Nah, ini yang repot itu kalau ada namanya penyalahgunaan. Beberapa yang pernah saya baca, yang depresan itu sebenarnya awalnya tidak digunakan untuk mabuk berat itu enggak, tapi sebagai anti nyeri. Obat daftar G gitu termasuk ya. Oh, makanya pertama diciptakan sebagai obat itu mungkin anak bener ya Dok ya. Hampir semua budaya, saya nggak berani bilang semua ya, hampir semua itu suku di Nusantara aja lah, saya bilang di Nusantara itu punya yang namanya minuman beralkohol. Salah satunya mungkin ya kerja keras ya. Ya untuk misalnya mbah saya dulu itu kalau minum anggur ya, anggur orang tua itu, tapi kan nggak banyak, paling 1-2 Sebut merek enggak? Tapi itu kan untuk menghilangkan rasa nyeri saat itu. Jadi mabuk yang sebenarnya ya saya cukup menarik tadi keterangan dari Mas Bondan mengenai gule ya, Bang. Iya Mas, gule ya Mas. Gule, ya. Tutup gule. Nah, kita urui ben gak mabuk ya. Oke, siap. Lengo, mesti lengo iki kayaknya. Kamu iki. Diambil itu lemaknya. Diambil itu lemaknya. Oh. Dagingnya itu Mas. Ya, nek kepengin gak mabuk. Ambil lengo sih. Aku gak curhat lagi, tapi aku pernah krungu soalnya. Ya. Apa pernah aja? Ya tahu nglakoni ya Mbak ya, dadi rasa. Enggak aku mabuk cintai marai pusing kok. Nah, itu tadi. Nah, pada budaya-budaya suku tertentu zat-zat ini dipakai untuk lebih mendekatkan ke misalnya untuk ke sang dewata. Ya. Banyak. Jadi zat-zat ini yang depresan dan aktifan ini yang dipakai untuk ya boleh dikatakan memodifikasi otak. Ada yang memang menurunkan kesadaran, ada yang meningkatkan kesadaran.
salah satu contoh yang mungkin ya sedikit boleh ya. Ya, Apa jagongan kok Mas? gak apa-apa, santai. Panjenengan iki Disambi ngopi, disambi minum ya boleh kok. Budaya Austronesia yaitu saat anti nyeri itu mungkin nginang. oh iya. Nginang itu sebenarnya juga salah satu budaya. Iya, kalau jenengan nyoba aja lah, pinang itu tanpa apa-apa. Kalau belum pernah nyoba, pasti nggak akan pernah bisa cerita ya. Ternyata hampir sama efeknya juga. Dia itu setengah aktifan tapi juga setengah roto-roto mabuk gitu. Liang gitu ya Dok ya? Ya. Nek Kak, kurang tahu nyoba mesti Kak akan sulit untuk membayangkan. Dan gitu itu semua di Nusantara ternyata budaya itu ada. Nah, sedangkan yang putih apa dubang ya itu apa? Idunya abang itu karena ininya, karena efek dari injet apa itu putih ya kapur. Nah, budaya itu juga terkait dengan apa yang namanya ini selain injet sirih itu, nyirih itu. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan sementara ini. Romo Manu sudah dadah-dadah itu. Ya, monggo Romo Manu. Silakan lanjut. Ya. Jadi kalau kita Kameranya Romo. Kamera video. Ben aku kangen gandengi. Nah, bareng sudah tua Mas. Jadi gini, ini pun jadi ketika kita bicara tentang mabuk itu tuh hati-hati ya. Kadang-kadang kita tidak tahu pakailah sumber primernya gitu. Misalnya seperti Kertanegara. Selama ini kan kita hanya mengandalkan pada para raton. Ya, pada sumbernya itu lebih banyak. Misalnya dari kidung, kemudian kitab-kitab tutur Jawa kuno itu banyak sekali yang cerita tentang tentang Kertanegara ini. Dan itu bahwa apa yang dilakukan oleh Kertanegara itu tuh bukan mabuk dalam pengertian yang negatif mabuk gitu, yang seperti orang sekarang itu enggak. Tapi beliau itu sedang melaksanakan ritual. Nah, ritual yaitu disebut dengan nama Kapalika Tantra itu Mas ya. Maka nanti yang akan menjadi katakanlah menjadi korban untuk upacara itu adalah kepalanya sendiri. Itu aliran Kapalika Tantra seperti itu. Itu hampir di Jawa dulu banyak sekali yang seperti itu aliran ini. Aliran Kapalika Tantra ini. Meskipun di India sendiri itu sudah hilang ya aliran itu, tapi di Jawa masih itu. Nah, itu orang-orang kalau meneliti tentang Kapalika Tantra itu juga akan ke Jogja masih ke Jawa itu loh. Ini. Nah, karena itu yang namanya mabuk itu sebetulnya kalau dulu di dalam teks Jawa kuno itu yang dibuat itu dari soma. Itu soma itu sejenis jamur, Mas. Jamur ya. Jamur itu tumbuhnya itu di antara pohon-pohon di antara padi-padi itu. Jerami itu. Jerami ya. Itu warnanya merah bulat begitu. Jamurnya itu trotol gitu ya, ada putih-putihnya begitu. Nah, ini kemudian ini yang dibuat menjadi minuman. Nah, itu kalau di dalam teks itu dikatakan di dalam soma itu ada amerta. Amerta itu adalah penghidupan, air hidup itu. Maka yang namanya bulan pun disebut soma karena bulan itu juga memberikan kehidupan pada manusia. Oleh karena itulah kalau kita mengatakan upacara-upacara ritual Jawa kuno dulu itu memang seperti itu.
umpamanya kalau di dalam Mahabharata kita ada Raja Suya. Suya itu yang diminum ya soma itu. Nah, dulu yang minum itu adalah para dewa sebenarnya itu. Peminum soma itu adalah para dewa dulunya itu. Tetapi kemudian itu di dalam ritual itu dipraktekkan oleh manusia juga gitu. Nah, di samping untuk kepentingan ritual semacam ini soma ini itu juga dipakai itu untuk kekebalan tubuh itu, imunitas itu. Tuh. Jadi siapa yang minum ini amerta ini dia akan mengalami kekebalan dari segala macam penyakit itu. Ini yang bisa saya tambahkan itu. Jadi kita tuh banyak yang mengalami distorsi sih Mas ya. Mengalami distorsi itu kebudayaan kita ini. Maknanya mulai degradasi. Degradasi mak. Ya. Terima kasih. Matur nuwun Mas. Nggih, matur suwun sangat. Informasi penting. Tadi ada yang melambai-lambai tapi ngilang itu Mas Anas. Anas Firman apa Anas apa ini? Anas Ponorogo. Anas Kres. Sepertinya tadi dadah tapi kok terus ngilang. Di mau Mas Anas. Mana Mas Anas? Ya, nanti kurang lebih dari yang Manu kan juga hati-hati loh memaknai sesuatu peristiwa mata kita sekarang. Iya, betul. Karena soalnya jiwa zamannya kan beda. Karepnya beda. Ya. Mungkin mabuke podo, mungkin ya. Mabuke podo. Tapi kok sih motivasi ini opo, itu bagian dari apa, praktek dari mabuk itu. Alon-alon loh. Ojo gampang istilahnya ngenas ya. Ojo gampang istilahnya ngejudge orang bahwa wah ini mabuk, ini aku sih alon-alon. Ini yang menjadikan kudune kita lebih bijak istilahnya. Iya. Wah ini tukang bako Temanggung Mas Firya barang hadir gitu. Kangen brewok ya. Bagul manggung. Kita manggung ya Mas Firya Chandra. Terus. Ya, terima kasih. Jadi kita mungkin bisa lebih mengembangkan wawasan. Kita sudah ditambah dengan informasi-informasi penting tadi itu, bahwa seringkali apa yang kita gunakan untuk membaca sesuatu itu kacamata yang keliru. Nah, ini yang jadi persoalan. Kacamata yang keliru kita manfaatkan untuk melihat sesuatu yang harusnya dibaca dengan kacamata yang berbeda. Ya. Akhirnya salah kabeh moconnya akhirnya. Nah, ini kembali ke persoalan beradab tadi. Persoalan peradaban. Iya. Iya. Karena manusia ini dari dulu kan juga gitu. Membaca sebuah peristiwa ini sampai ono studinya, nanti silakan Mas Joko istilah orientalisme atau sebagainya. Itulah yang bagaimana perspektif Barat memandang Timur yang selalu negatif, sehingga data-data yang disediakan hal-hal kecil pun dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Sampai urusan mabuk, nek wong Timur sing mabuk mesti gawe rusak, gawe amuk kan. Nek wong Barat kok ora. Nah, nek wong Barat kok ora. Nah, ini kita perlu hati-hati loh baca-baca hal-hal yang seperti ini. Jadi ditempatkannya itu pada apa? Jangan-jangan ini persoalan siapa yang menempatkan kan? Sejarah ini siapa yang menempatkan? Jangan-jangan para raton ini kan banyak yang meragukan gara-gara itu toh. Wah, lek kowe engko bahasane yang manu nggo para raton. Nah, iya. Itu lek salah engko buku bulan apa iki ya? Ada anunya sendiri nanti. Ada kan ya, jadi kita akan ngulas, jadi kita akan ngoncei bedeti para raton ini tenan lah gaweane utawa buah tangane apa Belanda. Karena KPKP sini-sini kok nyalahne londo, jadi kita coba dan nanti langsung dari sumber A1-nya. Oke, sebelum kita membahas itu, kembali kepada tema kita malam hari ini, bagaimana kita bisa memandang proses. Tadi sudah disinggung kaitannya dengan
spiritualitas. Ya. Nah itu mungkin yang perlu lebih kita soroti ya, karena peradaban manusia ini peradaban yang juga dipenuhi dengan hal-hal yang spiritualitas. Ngomong masalah Spiritualitas. spiritualitas. Enggak, aku jadi inget gini, ya gitu contoh lain Mas ya, contoh lain. Mas ya mungkin untuk ngelabiar sithik, ayo jagongan ya. Kita mesti kenal Bob Marley dong. Ya. Lek gak salah, aku salah ingat. Bob Marley itu juga salah satu penganut agama Rastafarian, lek gak salah istilahnya. Dan dia menggunakan kanabis itu memang dalam upacara keagamaannya, ritus agamanya. Tapi ini sempat bermasalah juga dengan Inggris waktu itu gak salah. Jadi yo itu tadi mungkin beda sudut pandang. Pada saat kita mengomentari Kertanegara, kita terima ngomong bahwa Kertanegara itu mabuk. Maka bayangan kita adalah Kertanegara mabuk sih kayak zaman saiki. Seperti yang tadi sudah dipaparkan Romo Manu bahwa gose alon-alon dari sumber primernya, hati-hati. Karena mabuk ini mabuk apa sih? Motivasinya apa sih? Bahkan beberapa seniman baik itu dari negeri misalkan Malang, sahabat kita sendiri kan Mas Dandung misalkan. Aku nyebut mereknya apa? Mas Dandung Prasetyo misalkan. Beliau seorang pelukis dan dia ngaku sendiri bahwa aku Mas ngelukis kok gak karo rodok miring sithik. Lukisannya ra dadi. Ndak dadi lukisannya iki. Jadi kudu yang sidik rada kadang merem sing kanan, kadang merem sing kiwa. Berarti dan apik. Tapi dalam keadaan kondisi sadar tenanan, dan itu juga sering terjadi. Ya, mungkin kok misalkan Mas Ampri ada di sini bisa bercerita mengenai para pujangga-pujangga ya tanda petik mungkin keraton ya. Pada saat menciptakan gending-gending gede, bagaimana Ciu Menang itu juga mempengaruhi karya-karya Sik. Nah, kita Wah, utawa malah mungkin di ini ono penggunaan ini Pak Anuk Toto. Monggo Mas Nah, ini pengrawit kelas A. Ini Mas Adit Prasetyo. Aduh coba jadi Adit Fajar. Adit Fajar Condro Dimuko. Ya. Monggo Mas Adit. Nah, monggo Mas Adit. Nah, iki ngomong rada sithik bahwa ini contoh kasus Mas ya. Dulu jenengan pernah cerita bahwa gending-gending keraton Surakarta, ya aku malah nyalane keraton, enggak tadi beberapa gending itu ada yang memang diciptakan itu sing menciptakan sing ngripta itu karo rodok ngelu sithik, tapi akhirnya dadine jangan nglangut tenan, misalkan gitu. Nah, ngomong Mas, iki nggih. Kalau apa ya nyambi Mas Adit ya. Nggih, memang Pak Anom. Memang kembali lagi kalau dari seperti yang diutarakan Prof. Manu tadi, kita harus bisa masuk ke dalam jiwa sama. Jadi kok orang mesti mabuk iki sing piye? Saya juga pernah pada waktu itu ketika nderene Pak Anom niku jagongan kalih sinten nggih. Penyiter jos apa kok. Niku nggih ingkang wonten anu, empu pengrawit ten Mangkunegaran. Lah sing niki Mas, menawi para pengrawit ajeng ngesis gending ngoten. Bahasa Indonesia Mas iki sing tekan Malaysia barang. Mangke-mangke kula terjemahkan. Oke. Niki kalau ngomongin partisipannya ini internasional. Lintas negara. Banyak kan barang baru nonton. Nggih. Menawi niku para pegawai ajeng ngesis gending Mas. Biasanya niku mboten ketang sak tengguk-rong tengguk niku mesti nganu ngujuk riyen. Niku mboten damel napa niku damel madake rasa. Jadi ketika itu beliau madake rasa berarti. Beliau berkata ketika biasanya para pujangga di keraton itu ketika akan ngisis atau mistis itu apa? Menabuh gamelan, membunyikan suatu gending. Itu apa ya? 1 teguk, 2 teguk itu pasti minum lah. Itu nah, itu untuk memancing apa ya? Intuisi dan menyamakan rasa. Jadi, imajinasi dan apa ya? Kalau istilah beliau itu mematikan beberapa panca indera. Jadi fokus kepada satu tujuan itu. Asik. Gitu. Senang. Mematikan panca indera, berfokus ke tujuan. Catat, itu keyword of the day. Nah, itu saya kira yang
orang perlu memahaminya sebagai bagian dari proses spiritualitas. Jadi nggak sekedar akhirnya. Iya. Jadi ini bukan masalah orang lalu sampai mati minum gitu loh. Ini soal bagaimana menciptakan sarana agar sebuah proses dialami seseorang itu sampai pada tujuan. Jadi sesuatu yang memang semua peradaban membutuhkannya. Saya kira semua peradaban membutuhkannya. Ada orang yang senang musik, ada orang yang senang untuk bisa masak misalnya harus dengan musik tertentu, harus dengan suasana tertentu, harus dengan minum tertentu. Itu. Ini Mbak Lisa Sastra Jendra sudah jajah ini. Mbak Lisa, monggo. J Sugeng Dalu, salam kenal semuanya. Saya baru ikutan ini forum ini dari kemarin, hanya menyimak dari luar saja, tapi beruntung malam ini bisa gabung di sini. Menarik ya pembicaraannya, terutama saya tadi langsung tertarik sekali dengan pertanyaan tadi disampaikan, apakah ini manusianya yang sudah berubah. Nah, tapi kemudian berbicara tentang minuman yang beradab, mabuk yang beradab itu ya. Tadi saya di chat sempat mengatakan bahwa memang sulit atau tidak bisa ya menyejajarkan makna yang dilakukan di era yang dahulu, kemudian dengan makna yang dilakukan sekarang. Ini kan sepakat sekali ada degradasi makna, gitu kan. Jiwa zamannya udah beda. Iya, zamannya sudah beda, gitu. Dan itu tadi manusianya juga semakin ikut terdegradasi sehingga tidak mampu memaknai yang dulu sebagai tata ritual itu tidak mampu dimaknai di era yang sekarang karena manusianya juga terdegradasi. Nah, kalau saya tidak ini kan bahasa mabuk ini kan kemudian menjadi kita gunakan bahasa yang sekarang ya. Kalau dulu mungkin bukan dengan mabuk ya, tapi memang itu bagian dari, kalau yang tercantum di prasasti mungkin itu bagian dari ritual atau mungkin semacam seserahan atau melakukan pesta bersama gitu ya. Nyun sewu, saya enggak banyak belajar tentang prasasti dan sebagainya. Cuma tadi saya sempat ketika Mbak Mila ngomong tentang prasasti Taji, di situ saya sempat browsing sebentar. Di situ ada minuman yang ada bahannya dari jenuh, jambaka, pandan, karamin. Artinya ini ada bahan-bahan tanaman gitu kan. Nah, ini yang kemudian rasanya mesti dipahami bahwa pada zaman dahulu peristiwa minum-minuman keras itu sebenarnya juga bagian dari mensyukuri apa yang diberikan oleh alam semesta. Manusia mengolah itu semua kemudian digunakan sebagai minuman untuk mensyukuri. Dan kalau bicara tentang tata cara ritual, ini kan artinya mendorong manusia untuk masuk ke transendental gitu kan. Nah, ini baru dalam bicara minum rasa. Tapi ngomongin transendental, ini kan manusia punya 5 sense indera. Gitu kan. Hampir sama dengan minuman yang sepanjang pengetahuan saya. Kebetulan saya saat ini lagi asik mengolah essential oil yang dari tanaman-tanaman Jawa kuno. Nah, ternyata memang banyak sekali tanaman-tanaman kita itu juga mengandung efek yang sama, yang kalau di prasasti-prasasti mungkin dikenalnya sebagai minuman. Tetapi ingat dulu waktu ketika kita mau kemudian ritual atau apa, selalu ada sesaji misalnya bunga dengan aroma-aromanya gitu. Semua bunga-bunga itu semuanya punya makna. Bunga ini apa maknanya, dan bukan hanya warna, tapi juga aroma yang ditimbulkan. Jadi selain minuman, kemudian aroma, mungkin ada indera-indera apalagi yang kemudian didorong agar kemudian manusianya sendiri masuk ke dalam dimensi transendental, sehingga kemudian bisa kemudian dalam tanda petik manunggaling gitu. Nah, makna ini yang tidak ada atau tidak lagi kemudian dikuasai oleh manusia yang sekarang. Jadi sulit rasanya terus kemudian untuk menyejajarkan kita bicara mabuk. Sesungguhnya saya tidak setuju kalau yang dulu itu disebut sebagai mabuk gitu.
karena rasanya bukan seperti itu kalau kita bicara tata ritual ya. Tapi kalau mungkin ada di mana di situ ada perjamuan, itu beda gitu kan. Nah sekarang kan tata ritual pun sudah tidak banyak dilakukan oleh manusia-manusia yang sekarang. Jadi menurut saya kalau bicara tentang minuman itu, dan kalau mau dikonekkan dengan kalau kita mau bicara yang hari ini gitu kan. Kalau bicara manusianya sulit, sudah sangat sulit, degradasi dan kata Pak Manu tadi adalah distorsinya sudah sangat besar gitu kan. Tetapi bagaimana kemudian bahan-bahan yang ada di minuman itu gitu, yang ada juga di prasasti-prasasti atau juga yang digunakan sebagai aroma-aroma, itu yang bisa menghantar kita kembali untuk mensyukuri produksi-produksi dari alam semesta ini, sehingga kemudian mengembalikan manusianya itu kembali harusnya kepada hakikatnya yang memaknai minuman, aroma itu seperti sesuatu yang memang bukan cuma buat mabuk atau bersenang atau melupakan masalah, tetapi justru untuk mendekatkan manusia kepada penciptanya, dan letak spiritualitasnya kan di situ. Ya, ini apa yang ada di dalam pikiran saya keluarin aja, mudah-mudahan tidak mengubah jagongannya. Itu aja Mas dan Mbak Mila, matur nuwun kesempatannya. Tetap menyimak ini. Terima kasih Mbak Isa. Ini tambahan mungkin dari ada tambahan dari Mas Firya Chandra Temanggung. Sepertinya agak sedikit bersinggungan dengan yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Lisa, bahwa ada sekedar informasi tambahan yang pernah saya temukan bahwa tanaman di Jawa saja ada sekitar 41 jenis langsung aja, tanaman. Ngomong langsung aja Mas Firya. Oh iya, oke. Orangnya sudah dadah. Lah, wis dia sudah kelihatan. Nah, wis hati-hati itu. Hati-hati itu jenggote melu kobong ya. 2 jam iki kok jatahe Mas Firya. Ayo. Nah. Monggo Mas Fir. Mike didudul sih. Oramu nih. Suaranya mana Kang Chandra? Nah, sudah. Oke. Halo. Ya, sudah Kang Chandra. Ramune, Cak. Munio. Headsetmu bermasalah ya? Mungkin headsetnya bermasalah. Sudahkah, Pak Sido? Belum jadi. Iya, bermasalah mungkin headsetnya. Oke, dilanjut dibacakan aja apa informasinya. Iya, tadi sing masalah tanaman tadi. Jadi kalau dari Mas Chandra tadi ada sekitar 41 jenis tanaman yang bisa dialihkan sebagai minuman yang bisa berfungsi sebagai penenang selain jamur yang tadi disampaikan oleh Prof. Manu. Entah tercatat atau tidak di catatan masa dulu. Jadi tanaman ini yang bisa membuat tambah teler itu tadi. Yang mungkin tidak dibukukan atau tidak dicatat di prasasti atau di serat-serat itu. Nah, itu memang siapa yang mau, Mas? Headset portable ya. Oh ya wes. Monggo. Ibu, sama? Yang mau membahas itu siapa? Monggo yang angkat tangan langsung aja bicara. Mbak Lisa, tadi Mbak Lisa sama Mas Firya, tapi Mas Firya bermasalah itu di headsetnya trouble tadi. Oh iya. Jadi minta itu tambahan informasi bahwa ada tanaman di Jawa yang ada banyak yang bisa dipakai, salah satunya untuk itu, untuk mabuk tadi. Tapi kata mabuk tadi ditolak sama Mbak Lisa bahwa mabuk itu mungkin istilah mabuk itu untuk sekarang, kalau dulu bukan gitu loh. Ya, untuk masalah
kekuatan makna kata. Betul. Ya, ini politik kata aja. Jadi akan baik memang kalau orang memahami sebuah kata itu kan ada konteksnya, ada intensitasnya, ada ya apalah. Jadi supaya jangan konotasinya itu tunggal. Itu penting untuk memahami istilah-istilah yang sensitif seperti mabuk ini. Karena ini kan dikaitkan lagi, tadi disampaikan juga, ada kaitannya dengan usaha manusia untuk membangun spiritualitasnya. Nah, kalau mabuk intensitas katanya itu dimaknai melulu negatif, ya akhirnya semua praktek yang berkaitan dengan Minuman, apa yang melibatkan minuman akhirnya dianggap negatif. Semuanya negatif. Ya. Jadi orang perjamuan di gereja misalnya, wah pakai anggur itu mabuk-mabukan di gereja, itu kan lalu semuanya jadi negatif. Menarik kalau ini dikaitkan seperti tambahan usulan tadi bahwa kekayaan di Jawa mengenai semua banyaknya tanaman-tanaman yang bisa diolah menjadi sesuatu yang menjadi hasil fermentasi yang enak dan berguna bagi tubuh, baik pemanfaatannya sebagai obat atau yang disinggung tadi sebagai depresan dalam tingkat tertentu. Jadi ini sudah masuk ke relevansi lah istilahnya ya. Relevansinya dalam kehidupan kita berbudaya dalam konteks di Nusantara ini dengan segala kekayaan alamnya. Nah, kita ini membangun spiritualitas kan berdasarkan konteks dengan semua kekayaan alamnya. Sehingga apa yang kita temakan, mau beradab atau nanti apalah, mau jalan kaki yang beradab atau ke kamar mandi yang beradab atau mandi yang beradab apapun. Mas Sudi kita baik. Itu monggo Mas Sudi. Oke, Mas Sudi monggo sekarang. Ternyata peradaban kita itu peradaban tua. Salah satunya mungkin Batus Cendana. Bahkan Cendana ini malah sampai Portugis pun sampai harus mempertahankan daerah namanya Timor. Mungkin dalam perdagangan kuno, jalur ini sangat jarang sangat jarang dibahas. Mungkin pernah dengar namanya Makau ya. Ya. Makau itu adalah jalur perdagangan yang dipertahankan oleh Eropa karena untuk perdagangan cendana. Nah, kenapa cendana? Nah, cendana ini aromanya sejak zaman sebelum Masehi itu memang untuk ritus ada hubungannya dengan ritus berdoa. Makanya lebih mahal bahkan sampai sekarang. Nah, ritus berdoa ini mempengaruhi yang namanya limbic system, otak bawah sadar. Otak-otak reptil. Jadi di sini itu bukan hanya bisa dicetuskan oleh tidak saja oleh minuman, tapi juga oleh aroma atau bau. Dan ini yang sudah dikulak oleh orang-orang baik India, Eropa maupun peradaban kuno yang justru hanya ada sumbernya ada di Nusantara. Itu mungkin salah satu tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahnya. Monggo ada yang lain yang mau menyampaikan sesuatu, silakan raise hand aja, nanti langsung nyalakan mic-nya, nyalakan videonya, dan bisa langsung bicara di forum. Aroma memabukkan. Nah itu
Mas Rakai Hino mungkin mau ini ada pertanyaan dari Mas Rakai Hino mau dijadah-jadah mau dibuka enggak ini? Monggo silakan. Nggih. Jelaskan bab Panca Mahapataka kalian Panca Mahabhuta lah ini kayaknya Mas Bondan ini. Saat menika raket sangat kalian pembahasan bab mabuk utawi manda. Yang raket itu. Saya aku maca. Sing jurusan sejarah. Oh, jurusan sejarah ya kaloro iki Joko karo Mas Joko, Adit, ada Eko. silakan Mas Joko lagi. Nggih. Karena ini berkaitan Panca dengan Mahabhuta. sejarah Panca Mahapataka. Panca Mahabhuta. Ya, bangsane caru barang berarti iki kok. Saya teringat tadi kita yang akan itu ada hubungannya dengan Panca Mahabhuta memang. Saya kemarin sempat sih ngasih tani seorang aku. Waktu caru memang dipersembahkan beberapa minuman yang itu memang sumbernya dari alam. Baik itu yang diolah, yang langsung dari alam, yang diolah dahulu, ataupun yang diolah lebih lanjut, misalnya fermentasi. Waktu caru itu dipersembahkan, kemudian susu dengan madu. Yang ketiga yaitu ada apa istilahnya? Tabuh itu arak. Ada arak, ada juga badek. Itu memang apa ya? Fungsinya untuk mengembalikan, kalau istilahnya Pak Mangku sih, itu untuk mengembalikan unsur alam yang mungkin apa ya? Kurang kopen nih. Kurang kopen. Itu salah satu nego lah. Bagaimana elemen lain yang itu memang sangat dibutuhkan. Adanya unsur bumi itu dari buah-buahan yang digunakan. Kemudian air juga pasti. Dan harus ada udara atau akasa tadi. Dan juga diperlukan sebuah ruang. Jadi itu adalah secara nggak langsung juga simbol dari Panca Mahabhuta itu sendiri. Jadi memang dari alam dipersembahkan untuk alam, tapi yang sudah apa ya, melalui suatu proses lah, diolah dan itu menjadi simbol. Karena kembali lagi kalau kita pinjam istilah dari Pak Heru Budiono bahwa manusia Jawa itu adalah musik berhukum, di mana gerak-gerik itu mungkin ibadah atau itu selalu dikaitkan dengan simbol. Seperti arak, tabuhan arak itu tadi memang adalah simbol dari Panca Mahabhuta sendiri. Terima kasih. Sekedar informasi bagi teman-teman yang online, dan kami di sini offline ada sekitar 200 orang. Ya. Sing ketok ya, sing gak ketok. Ada di sekeliling kita ini banyak orang. Banyak yang Gunung Arjuna, Gunung Semeru. Mengikuti acara di sini. Monggo kalau ada kawan-kawan ingin menyampaikan sesuatu, langsung juga boleh angkat tangan. Duduk di sini untuk menyampaikan sharingnya ke kami. Oke, jadi kita sudah sampai pada informasi bagaimana fokusnya itu pada manusianya, baik itu secara teknis maupun spiritual maupun kesadaran terhadap lingkungannya. Nah ini kan butuh pemahaman yang lengkap, holistik lah istilahnya. Iya, istilahnya butuh pemahaman yang holistik, mulai dari sejarah, cara memahaminya juga harus benar, lalu mengenai sumber daya alam yang kita miliki dan menghidupi kita, lalu juga dengan bagaimana hal spiritual yang ada dalam diri kita itu bisa memanfaatkan apa yang kita miliki. Nah, nampaknya itu menjadi komplit kalau fokusnya sekali lagi adalah beratnya manusia. Ya kan? Beradabnya manusia itu namanya yang minumnya ramelu kleru. Iya. Apa saja yang dikleroke tadi apa saja yang dikleroke itu mesti jadi
nggak benar. Biyen nggak saiki. Iya. Ya. Jadi dengan pembahasan ini kita mampu berefleksi lah. Ternyata dengan sesuatu yang diciptakan indah, diatur dengan sebaik-baiknya sekalipun, itu gampang sekali bisa disalahpahami. Nah, oleh karena itu pembahasan kita malam hari ini adalah upaya untuk meluruskan, baik dari perspektif sejarah, dari perspektif lingkungan hidup, dari perspektif sosial budaya kita, bahwa tujuan utamanya itu adalah pembangunan peradaban diri manusianya yang komplit, holistik, tidak hanya fisik, tapi juga spiritual. Nampaknya melalui objek mabuknya ini nampaknya kita jadi mabuknya efek tok loh ya. Iya, kita semakin menjadi tersadar. Ini jadikan objek aja, nampaknya kita menjadi semakin tersadar bahwa yang menjadi persoalan itu manusianya. Dan yang perlu dilakukan adalah nggawe aturan untuk manusia ini ben genah, ben tumoto untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Karena ya aku malah teringat lagi di Manawadawa Sastra ya. Di kakawin itu di serat itu surat mau kakawin ya Manawadawa Sastra. Serat mawon namanya. Ya sama nih serat. Golek aman serat. Itu di bab yang sama, bab 9. Ada sebuah larangan mengenai minuman. Tapi di bab yang sama juga mengatur mengenai tata caranya. Jadi di zaman itu pun sakjane sudah berpikir secara istilah jenengan holistik tadi ya, bahwa hati-hati loh, barang iki lek dilakukan dengan salah, iki iso marahi dadi kleru kabeh. Tapi kalau misalkan mengikuti aturan itu emang kudune harus seperti itu biar manusia itu beradab. Ngapunten sekedap. Mungkin ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan Mas Indo tadi tentang Panca Mahabudha dan Panca Mahapataka. Ya. Salah satunya ada. Jadi di satu aturan itu memang ada larangannya dan ada aturannya. Ya. Dan ini kegowo sampai dengan misalkan kita di Wulan Reh pun juga ada mengenai larangan. Hati-hati loh, lek mabuk itu ngene ya Mas, masalah itu ngilang nih rasa dan seterusnya. Itu pun ada. Dan itu sekelas Wulan Reh loh. Jadi ada larangan, ada aturan, tapi bukan berarti ngomong masalah mabuke. Tapi yang diaturnya adalah carane, prakteke, kegunaane, kebijaksanaan dari orangnya. Penggunaane, makanya sampai dengan walaupun di Centini juga ada, di Damar Wulan juga ada, ngobrol masalah Eko Patmosari sampai dengan Soyak Sowangke, itu kan sebenarnya mengajarkan orang mengenai kowe lek ngombe arep gawe apa, lek misalkan iki mergane efeknya gini, iki ngene. Kowe lek wis 10, wah kowe yang jeding ngeloni apa? Bak ngono kae wis istilahnya. Jadi jangan sampai gini loh ya, masalahnya efeknya gini, cuman menggunakan bahasa yang zaman ini, karena kan sastranya sastra baru, beda dengan sastra lama. Jadi wis ditoto jane. Cuman kita tok sing kadang-kadang ya mau ruwet tewur gak iso melaksanakan aturan, yang penting miring. Tapi sebenarnya semua produk hasil karya manusia itu kan ada manualnya. Ada tata penggunaan lah. Ada tata cara penggunaan. Minum obat aja ada tata cara meminumnya. Kakeannya mati ya. Iya. Jangankan itu, kita nyalakan TV aja ada manualnya. Sak buku dewe itu. Hanya untuk nonton TV itu manualnya sak buku. Teman kita kadang-kadang keminter kemeruh. Iya, wis manualnya dibuat, sok ukur dipencet-pencet, engko nek rusak komplain. Nek rusak dikira sulapan. Iya. Ini sama dengan model ini kan, minuman ini. Orang sudah dari sejak zaman dulu membangun manualnya itu agar orang bisa menggunakannya dengan bijak dan bermakna bagi hidupnya, tetapi ya tetap saja. Ya. Tetap saja ada yang salah. Ya, kadang kalah karo istilah arep ngeluwe ruwet. Kadang kalah karo istilah kuwi. Arep ngeluwe ruwet manusia sampean iki. Wes, acur wes tatanan. Angel di tatanan. Ya. Tatanan mabut. Iya. Sama aja
kayak ngadiai handphone ke anak kecil itu kan, tanpa tahu manualnya, tanpa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, udah langsung dikasih aja. Itu siapa yang bertanggung jawab? Ya manusianya, bukan alatnya yang salah. Ono kata dalam saya Mbak ya nyuwun sewu Mas ya. Iya. Ini kan sapa iki? Cinta buta. Iya. Cinta buta. Apakah tanaman ganja itu tadi candu kecubung? Zaman dulu juga sudah digunakan sebagai alat untuk fly. Adakah jenis tanaman lain yang bisa untuk mabuk? Saya pernah baca, cuman semoga saya salah. Jadi untuk kecubung memang iya ada. Engko mungkin di grup WA atau di grup. Oh ya, kan ada grup WA untuk para peserta. Grup WA Sigarda, iya. Kalau mau gabung bisa. Nyuwun tolong di sini biar kanca-kanca sing wis melu ini bisa ikut diskusi lanjutan kan gitu. Atau di grup FB juga bisa. Nah, ada satu kata mengenai ganja. Nah, ini cuman semoga saya salah. Kata-katanya itu saya agak lupa. Apakah ganje, apakah genja? Ganje ya. Nah, ini sing empuh iki karena saya bukan botanis ya atau bukan enggak mudeng masalah kuwi. Apa iki yang disebut sebagai bahasa sekarang ganja? Karena kan deket banget iki. Nek ngomong masalah toponimi kan mirip antara ganja, ganje, genja. Apakah ini? Tapi ilengku pernah kesebut, Mas. Gejek. Oh, bisa jadi. Ganje. Ya, ini kalau ganje ini. Ganje ya? Oh ya, ganje. Ada tanamannya. Nah, ini Mas Surya ini praktisi ini malah genah gitu. Nah, mungkin bisa sudah ada usulan yang offline Tapi memang pernah Mas, pernah kebaca. Cuman aku lali apakah ganje geja. Tapi insya Allah Mas Surya luwe apalah. Itu A1 itu perkara tanaman fermentasi. Ganje nggak salah. Tapi kecubung banyak yang bahas mengenai kecubung. Kecubung loro mendemi ya. Kecubung loro mendemi itu ada. Sama sastra disebut di sastra itu ada. Kecubung loro mendemi itu ada. Sinom jabung. Sinom jabung benar. Sinom ganja. Jadi di susastra pun banyak sekali ngobrol masalah urusan minuman beralkohol ya. Sing efeknya terus mabuk itu efek kok ya. Oke, jadi nanti informasi-informasi lebih lanjut mengenai misalnya yang ingin tahu sumber awal atau serat tertentu atau historinya atau nanti bisa dibahas di grup dan kita bisa saling sharing ya saling sharing informasi. Atau mungkin akan ada pembahasan lanjutan dari sekarang. Oke, ya bisa aja kita nanti setelah sharing-sharing kalau butuh pembicaraan lanjutan kita bisa bikin forum lagi seperti ini untuk kita lakukan pembicaraan lanjutan. Tetapi karena ya waktu kita sudah dijawil Mas Antoni itu sepertinya nih waktunya kita sudah waktu dari Pak RT hanya 2 jam. Pak RT sudah dari Pak RT. Jadi nanti 3 menit ya. Ya, waktu kita terbatas. Jadi sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Boleh dinyalakan kameranya supaya foto bersama. Foto bersama. Seminar. Kayak Mas Presiden. Dan ketok pernah webinar gitu ya. Nah, monggo silakan dinyalakan. Mana grup WA-nya ada, yang tadi nanya grup WA ada grup WA-nya. Iya, itu apa jenenge? Kan ada invitation via link itu bisa di copy di sini nyuwun tulung sapa. Saya lagi buka Zoom. Oke, silakan dinyalakan semua kameranya biar difoto sama Mas Antoni. Jadi nampak semua. Foto bersama dulu ya. Ini ada dua page, jadi nanti akan saya coba untuk page yang pertama dulu. Ya. Oke, kalau bisa dinyalakan semua kameranya bisa dinyalakan. Saya sudah nyala kok.
Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Asik. Oke, sebentar. Itu untuk yang pertama. Sajane berapa ini ada jenis? Iya, ayo kawan-kawan semua ke belakang sini ben dipoto. Iya. Rek. Buriin rek. Oke, sekarang kita di batch yang juga biar kelihatan semua. di batch kedua ya. Arek 200 sing mau 200 mana? Oke, batch 2 mulai 2, 3. Sebentar. Oke, batch 2 ya mulai 2, 3. Rodok dingkluk, rodok mendek. Rodok mendek. Iya, di batch 2 sudah ya. Nah, masuk. Sip. Sekarang kita coba yang offline ya, yang offline semua full. Kita coba untuk masuk ke speaker view ya. Bentar. Oke, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, siap. Sudah, terima kasih. Thank you. Wes, Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Terima sampai kasih. ketemu. Kiri Mataya, terima kasih. Terima kasih apa mau Edelia. Sabusi. Terima kasih semua yang berperan bisa meninggalkan link Zoom. Selamat malam, selamat beraktivitas sampai hati-hati di jalan. Yang kita punya jadwal lagi. Oh iya. Minggu depan ada jadwal lagi. WA-nya tadi Mbak. Pendak malam ya, semua. WA linknya itu yang pengen gabung di WA link. Oke, silakan di share WA link nanti kita malam semua. sharing di mingguan pokoknya. grup. Sharing di grup lebih lanjut. Setelah ini Prof Agus Aris Munandar. Keren nih. Minggu depan kita ada Prof Agus bro. Arabana. Oke. Susah nih. Lorotan. Ini lorotan sajen nih. Enak itu. Enak. Ini dok. Romo Mas Joko. Su. Coba sini. Kita mari lo. Joko. Bakun si ono ah. Mbak, madake rasa, Mbah. Ayo, Mbah. Madake rasa sih. Rokok beli. Di online ini ada itu uang yang terakhir di rumah.